Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almira Janah Widiawati dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 2A. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Devi. Nah, tadi saya sudah menonton video yang telah di-launching oleh Saudari Devi, dan isi pertanyaannya itu bagaimana cara pembenahan akhlak dan moral generasi penerus bangsa di era globalisasi, tentang yang harus diterapkan di sekolah, di perkuliahan, dan lain-lain. Inti pertanyaan dari Saudari Devi ini, bagaimana cara nilai-nilai Pancasila itu tidak melebur dalam kehidupan kita, khususnya di kalangan anak muda atau penerus generasi milenial. Nah, menurut kelompok kami, kita bisa menerapkan, contohnya saya ambil salah satu sila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita ketahui, bumi kita ini sedang berduka tentang adanya virus corona. Nah, sebenarnya dari sila kedua ini, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sebagai generasi milenial juga bisa menerapkan ideologi Pancasila ini dalam keadaan sekarang. Contohnya bagaimana? Semisalnya kita bisa ikut berperan aktif untuk stay safe di rumah, mengikuti arahan-arahan pemerintah, dan juga kita bisa sambil membantu menggalang dana untuk garda terdepan yang sedang berjuang memulihkan keadaan kita sekarang ini, seperti tenaga medis atau tenaga keamanan. Jadi kita bisa menggalang dana, itu contoh yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Dan itu juga merupakan, sebenarnya contoh sederhana itu juga penerapan dari ideologi Pancasila. Terus saya juga tadi sempat searching di web dan saya menemui jurnal One Team Press. Jadi tim One Team Press ini, oneteampress.co.id, waktu itu pernah mewawancarai salah satu putri Indonesia favorit dari mana ya? Putri Indonesia favorit dari Sulawesi atau mana bentar ya? Dari Sumatera 2015, yang bernama Farhanisa Suri Maimun atau yang akrab disapa Mbak Fani. Jadi waktu itu tim Watim Press ini berkesempatan untuk mewawancarai beliau, dan yang diwawancarai ini mengenai bagaimana cara efektif untuk menerapkan ideologi Pancasila di kalangan generasi milenial. Lalu dari hasil wawancara tersebut, Mbak Fani mengungkapkan gagasannya bahwa peran media juga cukup krusial. Maka dari itu, kalangan muda bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan cara membuat konten-konten tentang ideologi Pancasila. Nah, kita kan tahu ya, perkembangan zaman kita semakin pesat dengan adanya era globalisasi ini. Kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk membuat konten-konten yang erat kaitannya dengan ideologi Pancasila. Jadi selain tadi tuh yang kita bisa terapkan, yaitu menggalang dana, kita juga bisa membuat konten-konten yang tertanam ideologi Pancasilanya. Contoh kayak sekarang ini beberapa kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4 juga sudah membuat YouTube dan isinya tuh materi gitu. Kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk membagikan ilmu kepada sesama. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya berikan jawabannya. Mohon maaf apabila masih kurang memuaskan. Ya, itu saja. Terima kasih sebelumnya Saudari Devi telah memberikan pertanyaan yang luar biasa, menyadarkan kita juga, dan semoga yang menonton ini bisa lebih memaknai pentingnya ideologi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Almira pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.